Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Yuliana Kwok. Hari ini saya akan membuat 2 bumbu rahasia masakan saya. Sebelum kalian nonton, di-subscribe dulu ya. Nah, untuk pertama ini saya akan membuat bumbu putih. Bumbu putih ini biasa saya pakai untuk berbagai macam masakan saya seperti bikin sate, bakwan sayur, bakwan jagung, sup ayam, dan banyak lagi masakan yang dapat dibikin dengan bumbu putih ini. Oh ya teman-teman, untuk 2 bahan ini sangat efisien, menghemat waktu saat kita memasak karena bumbu ini cukup awet disimpan di kulkas, bisa sampai 1-3 bulan. Jadi kalau kita mau masak, kita tinggal keluarkan aja dari kulkas, ngambil beberapa sendok untuk memasak. Setelah itu kita bisa simpan lagi di kulkas. Untuk bumbu putih saya nggak pakai jahe dan lengkuas ya, hanya pakai 3 bahan. Di sini saya pakai bawang putih, bawang merah, dan 3 buah kemiri sangrai. Itu aja. Kemudian untuk bumbu kuning, saya menggunakan bawang merah dengan bawang putih dengan perbandingan lebih banyak bawang merah ketimbang bawang putih ya, teman-teman. Di sini saya pakai lengkuas dan jahe. Lengkuas lebih banyak 3 kali lipat ketimbang jahe, terus 2 buah kunyit, terus kemiri sangrai 3 buah, dan saya tambahkan 1 sendok makan ketumbar sangrai. Untuk kedua bumbu ini saya menggunakan minyak goreng untuk memblendernya. Bahan-bahan sudah saya terangkan, yuk kita lihat cara membuatnya. Pertama-tama kita membuat bumbu putih. Kita masukkan bawang putih, saya memakai 50 gram bawang putih. Kita masukkan semuanya ya. Kemudian kita masukkan 3 buah kemiri sangrai dan sisanya 100 gram bawang merah. Setelah semua bahan masuk, kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita tutup rapat dan kita blender hingga halus. Setelah hasilnya seperti ini, bumbu siap kita tumis. Pertama-tama kita panaskan wajan. Setelah wajannya panas, kita bisa tuangkan bumbu putih semuanya. Proses pemanasan dan penumisan bumbu ini dilakukan agar bumbu tetap awet di kulkas. Nah, kita harus selalu diaduk-aduk ya. Selama penumisan masih diaduk-aduk karena takut gosong bagian bawah. Nah, setelah rada matang, dia warnanya akan berubah. Jadi bumbu akan lebih menguning, dari putih akan lebih menguning. Itu tandanya bumbu sudah matang. Kita terus saja aduk.
sampai minyaknya benar-benar keluar. Ini sih udah keluar minyaknya. Kita boleh matikan apinya sambil terus diaduk karena wajan masih panas. Kita perlu aduk biar nggak gosong di bawah. Nah, teman-teman, kita lihat ya, minyaknya sudah mulai keluar. Kita biarkan aja ini sampai dia benar-benar dingin dan kita tempatkan di kotak untuk disimpan di kulkas. Jangan lupa ditutup rapat ya. Kita lanjut ke bumbu kedua, bumbu kuning. Blender nggak usah dicuci nggak apa-apa karena bahan dasarnya dia sama. Kita tinggal menambahkan beberapa bahan tambahan untuk bumbu kuning. Yang kita masukkan pertama itu yang keras dulu ya. Pertama itu kita masukin lengkuas. Kita masukkan semua. Kemudian kita masukkan jahe. Kita masukkan semua. Terus kita masukkan 3 buah kemiri sangrai, kunyit, dan bawang-bawangan kita masukkan semua. Jangan lupa untuk ditambahkan minyak goreng. Kita perlu rada banyak minyak gorengnya karena bahannya banyak, biar mudah di blender. Setelah cukup, kita tutup rapat. Blendernya kita tutup rapat. Kemudian kita blender hingga halus. Pastikan semua bahan terblender dengan baik dan halus karena banyak bahan-bahan yang keras seperti lengkuas sama jahe. Itu pastikan bahan-bahan itu halus dengan sempurna. Setelah setengah ke blender, kita boleh buka blendernya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan ketumbar sangrai. Kemudian kita tutup kembali dan blender lagi hingga halus. Blendernya emang rada lama karena banyak bahan yang keras. Jadi kita untuk memastikan semua bahan itu dapat tercampur dengan sempurna. Setelah bumbunya halus, kita tumis kembali di atas wajan yang sudah panas sambil diaduk-aduk agar bawahnya tidak gosong. Aduk terus. Jadi kita aduk-aduk ini sampai warna bumbunya menjadi lebih terang, kuning lebih terang dari sebelumnya. Itu tandanya bumbu sudah matang. Minyaknya juga udah keluar. Kita aduk terus. Kita boleh matikan apinya, tapi harus terus diaduk karena wajan masih panas ya, takut bawahnya gosong, jadi kita sambil diaduk-aduk. Setelah itu biarkan bumbu ini hingga dingin dan kita pindahkan ke kotak untuk disimpan di kulkas. Jangan lupa ditutup rapat setelah bumbu ini dingin. Jadi ini 2 bumbu yang udah jadi, ada bumbu kuning dan bumbu putih yang aku tempatin di kotak yang kedap udara.
Jadi nanti ditutup rapat. Nah, kalau bumbu kuning ini biasanya aku pakai di bikin ayam goreng dan ikan goreng. Di next video aku akan membuat resep ayam goreng andalanku. Nah, kalau bumbu putih ini biasanya aku pakai di sate ayam buat marinasi ayam. Terus bakwan jagung, bakwan sayur, bakwan udang, segala bentuk gorengan biasa aku pakai bumbu ini. Terus bisa bikin sop ayam juga. Kedua bahan ini kita tutup rapat dan simpan di kulkas, boleh di chiller atau di freezer, bisa tahan 1-3 bulan ya. Sekian dulu video dariku, ketemu di next video dengan resep-resep lainnya. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan share YouTube channelku Yuliana Kwok, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dariku. Dan follow Instagramku @yulianakwok. Terima kasih.